rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Shalom. Shalom. Hari ini menjadi peristiwa yang penting bagi OMK Paroki Pluit. Yang pertama, tentu karena kita sekarang sudah memiliki ruang yang bagus untuk OMK, sudah diperbaiki, sudah ada televisi, bisa nonton YouTube di situ, bisa mengerjakan tugas kuliah, tugas sekolah, ada wifi-nya juga nanti bisa digunakan. Tetapi ada syaratnya, yaitu nanti siapa saja boleh. Hanya memang menulis siapa yang mau masuk situ, nanti akan dikasih kunci oleh satpam dan menulis siapa yang di situ. Dan nanti kembali mengembalikan kunci. Kurang lebih seperti supaya kita juga belajar bertanggung jawab. Itu yang pertama. Yang kedua, perayaan KST Orang Muda ini juga menjadi perayaan yang pertama bagi kepengurusan OMK yang baru. Kita bersyukur pada Kevin yang juga berusaha untuk menghadirkan kita semua. Kita tepuk tangan untuk Kevin ketuanya. Juga untuk wakilnya. Kamu ke depan dulu supaya dilihat orang. Nah, ini wakilnya. Jadi kita akan bekerja sama dengan kedua orang ini. Jadi mulai tadi setelah dilantik, sekarang Paulus sudah tidak lagi jadi ketua. Kasihan deh. Tetapi dia menyerahkan kepada dua orang ini yang juga tetap akan dibantu oleh Paulus untuk ke depan. Mari kita OMK kita bersatu dan menggunakan sarana-sarana yang ada di sini. Setelah ini nanti gereja juga akan membangun aula di atas, sudah kabarnya sudah dibuat dan kiranya juga nanti di sana juga akan disediakan band supaya nanti kamu bisa juga main musik di atas. Nanti kamu bisa membawa teman-teman sebanyak mungkin karena akan muat 600 sampai 700 orang di atas sampai depan. Setelah nanti saya selesai, nanti juga rencana yang sekarang Golgota itu akan dijadikan lapangan bulu tangkis dan pingpong. Jadi siap untuk kalian dengan sarana-sarana yang ada, kiranya menyatukan kita. Jangan lari ke gereja lain. Kita harus juga bersama-sama dalam komunitas gereja. Mari kita bersyukur atas itu semua melalui Ekaristi ini. Tapi sebelumnya mari kita mohon ampun atas segala kekurangan kelemahan kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan Tuhan Kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa-dosa kita dan menghantar kita di hidup yang kekal. Amin.
Kami mohon apapun yang ada pada kami, Engkau berkati sehingga menjadi tanda kemurahan hati-Mu. Semoga kami pun mempunyai semangat berbagi kepada sesama, terutama mereka yang membutuhkan uluran tangan kami. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Mari kita mendengarkan firman. Bacaan dari kitab kedua Raja-Raja. Sekali peristiwa, datanglah seseorang dari Baal Salisa dengan membawa bagi Elisa, abdi Allah, roti hulu hasil, yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Lalu berkatalah Elisa, berikanlah roti itu kepada orang-orang ini supaya mereka makan. Tetapi pelayan abdi Allah itu berkata, bagaimanakah aku dapat menghidangkannya di depan 100 orang? Jawab abdi Allah itu, berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan. Sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan dan bahkan ada sisanya. Lalu dihidangkannyalah roti itu di depan mereka. Maka makanlah mereka dan masih ada sisa sesuai dengan firman Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan.
Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, aku, orang yang dipenjarakan demi Tuhan, menasihati kamu supaya sebagai orang-orang yang terpanggil, kamu hidup berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh dalam ikatan damai sejahtera. Satu tubuh, satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa kita semua, yang mengatasi semua, menyertai semua, dan menjiwai semua. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Ketika itu Paskah hari orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah Ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai Filipus, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat potongan kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepada Yesus, "Di sini ada seorang anak dan mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apa artinya untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya." Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya
tidak ada yang terbuang. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari 5 roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakan Yesus, berkatalah mereka, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka akan datang dan hendak membawa dia pergi dengan paksa untuk dijadikan raja, ia menyingkir lagi ke gunung seorang diri. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Mungkin kalau kita datang saat itu, ketika Yesus menggandakan roti ini, mungkin kita juga akan seperti Filipus dan Andreas. Filipus itu mengatakan uang 200 dinar pun tidak akan mampu untuk membeli roti, memberikan makan 5.000 orang. Demikian juga Andreas, yang ada pada kami hanya 2 ikan dan 5 roti. Mana mungkin bisa mengenyangkan orang sebanyak. Kadang-kadang kita memang seperti itu, lebih melihat kekurangan keterbatasan kita, lebih melihat ketakutan kita menghadapi begitu banyak tantangan hidup kita. Kita cenderung melihat kekurangan ketidakmampuan kita daripada melihat talenta, kekuatan yang ada pada diri kita. Mana mungkin saya bisa menikah dengan Kevin misalnya, dia masih single. Padahal mungkin saja dalam kuasa Tuhan, mana yang tidak mungkin. Kita cenderung melihat, ya, itu bukan saya, tidak mungkin. Padahal di sini Filipus dan Andreas itu bersama dengan Yesus yang bisa membuat apa saja. Seperti halnya juga kita membawa Tuhan melalui pembaptisan kita ini, tapi seringkali tidak yakin melihat potensi kemampuan kita. Ya kan masih kecil, masih muda, dia kan tidak memiliki, ya dia kan orang kaya. Seperti itu. Padahal ada dalam diri kita kemampuan-kemampuan untuk itu. Disinilah kuncinya ada pada memberi, membagi. Memberi itu tidak menunggu sampai kita memiliki banyak. Membantu orang itu tidak kalau kita sudah menjadi orang kaya. Tetapi 2 ekor ikan dan 5 roti jelai pun kalau kita serahkan kepada Tuhan, supaya Tuhan mendoakannya, akan menjadi berkat bagi banyak. Maka pada kesempatan ini saya ingin mengajak, walaupun kita masih muda, masih terus berjuang untuk menempuh masa depan kita, di tengah-tengah kesibukan kita, di tengah-tengah kita akan mencari kehidupan kita, di tengah-tengah kita kuliah, kita bekerja, kita membantu orang tua untuk merawat mereka, untuk merawat kakak yang sakit, adik yang sakit. Rupa-rupa, mari kita tetap ingat bahwa kita bersama dengan Tuhan dengan melayani di gereja.
Tidak menunggu nanti kalau kita sudah tua, sudah pensiun, sudah ada waktu. Tidak akan pernah ada waktu. Maka saat kita masih muda, saat kita masih sedikit, boleh katakan, mari kita memberikan diri. Tidak menunggu nanti kita sudah mau mati baru ingat Tuhan. Justru pada tengah-tengah kesibukan, di tengah-tengah keterbatasan kita, saat kita masih muda, saat kita masih memiliki kecil ini, kita memberi diri untuk gereja, untuk Tuhan. Tidak menunggu sampai kita memiliki besar. Itulah warta yang Tuhan kepada kita ingatkan saat ini. Mari kita yakin akan potensi kita, walaupun ya hanya seperti ini, kita berikan, kita usahakan. Walaupun kita mungkin hanya punya waktu sedikit, kita bisa memanage, mengatur waktu, karena memang sebenarnya kita harus belajar dari ilmu manajemen. Mengatur hidup itu yang paling penting untuk sekarang ini, untuk kalian. Jadi mulai pada saat-saat kita masih muda, masih kita sadar, masih kita sibuk, mari kita juga ingat akan Tuhan sebagai sumber kekuatan. Hari ini kita akan memberkat Tuhan juga, walaupun kecil ruangannya, tidak akan muat, ya muat mungkin. Sehingga misalnya di tempat ini dulu misalnya sebenarnya mau di sana sambil lesehan, tapi karena masih ada bau cat, masih mungkin akan sempit, sehingga di tempat ini. Mungkin itu kecil, tetapi kalau kita daya gunakan tempat itu akan menjadi besar, kekuatan energinya akan besar. Datanglah kaum muda sekalian, hari-hari kosong kita bisa mengerjakan tugas di situ. Kita mengajak teman, kalau saat ini misa yang perdana dengan ketua OMK yang baru ini, seperti ini nanti kita membawa teman lagi untuk misa yang kedua. Kita berjanji untuk membawa satu teman saja masing-masing. Berarti sudah akan 2 kali. Apakah saudara-saudari sekalian mau membawa satu teman untuk dibawa dalam perayaan Ekaristi yang akan datang? Mau? Tuhan sendiri yang mendengarkan. Tuhan memberkati kita sekalian. Sekarang kita akan melanjutkan dengan upacara pemberkatan tempat OMK yang baru. Mungkin ada yang membawa lilin, BPA membawa salib, dan juga kita akan pergi. Mungkin sebagian yang belum melihat, kita bisa juga melihat di tempatnya. Oh
Allah Bapa selalu memelihara dan memperlihatkan kesejahteraan hidup setiap orang. Bahkan Ia berkenan memberikan putranya bagi keselamatan kita. Maka marilah kita berdoa kepada-Nya. Bagi komunitas OMK Stella Maris, ya Bapa, utuslah Roh-Mu untuk mendampingi dan membimbing komunitas OMK Stella Maris supaya dapat semakin bersolidaritas dan bersubsidiaritas terhadap sesama guna saling memperkuat iman orang-orang muda Katolik supaya dapat terus berkarya dan menjadi terang garam di dunia. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi komunitas Pederich, ya Bapa, curahkanlah Roh Kudus-Mu terhadap komunitas Persekutuan Doa Reis yang selalu berkarya serta menjadi saksi-saksi Kristus Putra-Mu. Kiranya Engkau menyertai selalu komunitas ini dengan kemuliaan-Mu yang amat agung, sehingga dapat semakin berguna dan menjadi perpanjangan tangan-Mu dalam kehidupan sehari-hari. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi studi dan pekerjaan, ya Bapa, berkatilah anak-anak-Mu dengan cinta-Mu yang besar, serta berilah kami kebijaksanaan supaya dapat menjalani studi, pekerjaan, dan masa depan kami yang terang dan bersandar kepada-Mu, serta seluruh rangkaian-Mu akan hidup kami serahkan kepada rancangan-Mu yang terbaik bagi kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi pelayan Kristus, ya Bapa, tanamkanlah panggilan-Mu atas orang-orang yang Engkau pilih untuk melayani-Mu dengan penuh pengorbanan dan penuh kasih. Kiranya Engkau memberikan mereka kekuatan menghadapi segala rintangan dan cobaan dalam kehidupan menjadi pelayan Kristus. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kesehatan, ya Bapa, berikanlah rahmat kesehatan bagi kami yang ada di sini, supaya dapat terus menjalani hidup kami di tengah-tengah dunia yang sedang rawan wabah penyakit ini. Juga karuniakanlah rahmat kesembuhan bagi mereka yang sakit, supaya tetap berpegang teguh dalam pengharapan kepada Putra-Mu, Sang Juru Selamat yang mulia. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Hari ini adalah hari raya untuk para orang tua dan kakek nenek, opa oma, kungkung popo kita. Mari dalam hati kita berdoa untuk mereka, untuk kesejahteraan, untuk kesembuhan, dan juga untuk berbagai kepentingan orang tua kita. Marilah kita mohon. Allah Bapa di surga, Engkau selalu memberikan lebih dari apa yang kami inginkan. Maka dengarkanlah permohonan-permohonan kami dan curahkanlah belas kasih-Mu yang melimpah demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Jiwa
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahan dan persembahan berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa, terima kasih atas persembahan umat-Mu yang telah dijadikan bagi kami rezeki surga yang akan memuaskan rasa lapar dan haus akan berkat. Terimalah persembahan kami ini dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu, Marilah mengarahkan hati pada Tuhan. sudah kami arahkan, Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Bapa yang kudus, dengan pengantaran Putramu yang terkasih, Yesus Kristus Sabda. Melalui Dia, Engkau menjadikan segala sesuatu. Dialah yang kuutus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus, yang menjadi manusia dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan. Seraya melaksanakan kehendak-Mu dan memperoleh umat yang kudus bagimu, Dia merentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memaklumkan kemuliaan-Mu dengan satu suara bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mengkuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar mereka menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia mengucap-ucapkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Bapa, Tuhan
menyerahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami kuanggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Kau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Ignatius serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terima mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan untuk serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita satukan doa-doa syukur pujian harapan kita ini dengan doa Tuhan sendiri. Tuhan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Mu telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagi-Mu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersama-Mu. Dan bersama-Mu.
Inilah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudara yang diundang ke perjamuan Anak Domba. Semoga tubuh dan darah Kristus yang hendak kita sambut menghantar kita sampai ke hidup yang kekal. Amin.
Ya Allah, kami bersyukur atas kelimpahan rezeki surgawi yang telah kami terima ini. Semoga kami pun senantiasa tergerak oleh belas kasihan, sehingga dengan rela mau berbagi rezeki, keterampilan, pengetahuan, atau apapun yang ada pada kami, demi terciptanya kebaikan bersama yang mencerminkan suasana Yerusalem surga. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Silakan duduk. Mungkin kita akan sedikit mendengarkan pengalaman hidup membiara dari Brother Didi yang dulu pernah jadi OMK dan sekarang menjadi. Pertanyaannya hanya ada dua. Apa yang dilakukan di sana? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah Frater bahagia menjadi biarawan? Silakan. Ya, selamat malam teman-teman semuanya. Ya, terima kasih Pastor Leo, tidak ada briefing kepada saya. Saya cukup terkaget tadi disuruh pengalaman. Ya, tadi pertanyaannya ada dua. Yang pertama, apa saja yang dilakukan di sana di biara? Paling banyak memang porsinya adalah berdoa. Tapi bukan hanya berdoa, ada juga belajar. Belajar apa? Ya, seperti teman-teman belajar di SMA atau yang di SMP, ada yang di kuliah belajar matematika, belajar bahasa Inggris, belajar juga sejarah ordo, belajar juga konstitusi ordo, dan sebagainya. Nah, selain belajar juga kami ada olahraga juga, ada badminton, ada lapangan futsal. Lapangan futsalnya bukan lapangan futsal yang kecil, tapi yang rumput yang besar. Jadi teman-teman yang suka futsal di sini mau main futsal, sok mampir ke biara, daftar jadi frater juga boleh. Biaranya ada di Lembang, bukan di Lembang sih, dekat Lembang, di Jalan Kolonel Masuri nomor 591. Mungkin Kok Kevin itu sudah bersiap-siap itu, udah mau nanti daftar juga boleh. Ya. Lalu pertanyaan kedua, apakah bahagia? Ya, saya bahagia di biara selama 2 tahun ini. Tapi bukan berarti saya tidak ada masalah di biara. Tentu ada banyak pergumulan juga di dalam biara, terutama di awal masuk. Saya 2 minggu itu pertama saya mau keluar sebenarnya, karena saya cukup kaget dengan kehidupan biara, shock culture namanya, bahasa keren sekarang. Culture shock. Kemarin. Ya, culture shock. Ya, itu saya kaget karena saya sehari-hari hidup di dunia internet, dunia maya. Saya sebelum masuk biara itu nge-YouTube. Kalau teman-teman ada yang tahu YouTube-nya, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Enggak. Saya sebelumnya nge-YouTube dan setiap hari saya kerja di depan komputer, hidup terus di depan dunia maya, bikin konten segala macam. Itu semua berakhir, saya sebenarnya sudah siap sebenarnya. Tapi ternyata realitanya tidak seperti yang saya bayangkan. Jadi akhirnya saya cukup shock, apalagi lepas komunikasi dengan semua orang, dengan keluarga. Ini kakak saya itu yang di baju putih itu, lalu juga dengan teman-teman OMK, teman-teman KUR, dengan mantan-mantan juga. Ya, sebenarnya cukup shock untuk saya. Makanya saya 2 minggu itu ada rasa ingin keluar. Saya juga sempat nangis di situ. Nah, tapi dari 2 minggu itu saya mencoba untuk, Tuhan berkata kepada saya, kamu tunggu saja 1 tahun, kamu akan mendapat jawaban. Kamu sebenarnya dipanggil apa enggak? Oh, by the way, kan saya masuk biara itu bukan karena saya pengen jadi pastor dengan sangat teguhnya, enggak. Justru karena saya ragu. Saya ragu-ragu, kenapa? Apakah Tuhan ini sungguh memanggil saya atau bukan? Apakah saya ini sungguh dipanggil menjadi seorang pastor
atau bukan? Atau jadi bruder, atau jadi karyawan kah di Pratista sana, atau bagaimana? Saya nggak tahu apa yang Tuhan sebenarnya panggil kepada saya. Maka itu saya mencoba untuk masuk. Saya mencoba untuk benar-benar nyemplung ke dalam biara itu sendiri untuk merasakan apakah sungguh Tuhan memanggil saya. Dan setelah 2 minggu itu saya berdoa kepada Tuhan. Di dalam hati saya mendengar jawaban seperti itu. Dan puji Tuhan, saya pun akhirnya diteguhkan oleh Tuhan. Tidak sampai 1 tahun, pada waktu itu tanggal 25 Maret, ada seorang suster yang datang pengolahan hidup di biara kami, mengolah hidup para frater. Beliau mengatakan pada saya, kamu harus yakin akan panggilan Tuhan sama kamu. Dari cerita yang kamu sampaikan kepada saya, sebenarnya saya sudah tahu itu Tuhan sungguh memanggil kamu. Jadi kamu jangan ragu lagi. Nah, sebenarnya ada banyak orang yang ngomong gini ke saya, tapi hanya suster ini yang bisa meneguhkan saya waktu itu. Itu pada tanggal 25 Maret. Dan tanggal 25 Maret itu adalah hari raya kabar sukacita. Dan itu adalah kabar sukacita Tuhan bagi saya. Ya, itu sedikit pengalaman kebahagiaan saya di jalan. Begitu saja, terima kasih. Kalau ada teman-teman yang tertarik untuk menjadi seorang pastor, saya Ordo OSC. Kalau teman-teman suka nonton YouTube Pastor Eko, nah itu seordo sama saya. Mungkin kalau yang cowok-cowok aja, yang cewek-cewek nanti bisa ke CB, bisa ke ini, jangan ke OSC. Nanti jadi godaan untuk kami. Ya, itu saja. Terima kasih. Selamat malam. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Mungkin Radit ada ketertarikan atau Kevin berubah pikiran. Ya, tidak harus menjadi Romo, tidak harus menjadi suster. Tetapi kalau ada panggilan, ya mari kita menjawab. Nah, dari sharing tadi, menjadi Romo itu sudah tidak gampang, perjuangan hidup. Setelah setelah kuliah atau setelah SMA itu harus mengulangi lagi, belajar lagi sampai S2 nanti untuk teologi dan filsafat. Sehingga paling cepat orang ditabiskan 11 tahun. Ya, hampir tua dia. Mari kita doakan Didi agar cita-citanya tercapai dan berani dengan sungguh-sungguh meninggalkan mantan-mantannya yang ada di sini. Mari kita mengakhiri engkasti ini dengan mohon berkat. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian selalu dilindungi, dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, pergilah, misa sudah selesai.